Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Valia Matin dari Pendidikan Teknologi Informasi 2018 UNESA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi GSM. GSM atau Global System for Mobile Communication adalah sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya pada telepon genggam. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu untuk mengirimkan sinyal informasi hingga sampai pada tujuan yang ditentukan. Sistem telepon bergerak. Pada awal tahun 1980, kebanyakan sistem telepon bergerak menggunakan teknologi analog daripada digital. Salah satu tantangan dalam menghadapi sistem analog adalah ketidakmampuan untuk menangani perkembangan kapasitas yang diperlukan. Di sini adalah dalam artian efisiensi biayanya. Nah, untuk itu teknologi digital dikembangkan. Keuntungan dari sistem teknologi digital adalah mudahnya dalam persinyalan, interferensi yang lebih rendah, terintegrasinya transmisi dan switching, serta meningkatnya kemampuan untuk mencukupi permintaan kebutuhan kapasitas pengguna. Nah, karena itu dikembangkanlah suatu teknologi baru yaitu GSM untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, GSM adalah suatu teknologi dari standar sistem seluler analog yang saat itu tengah dikembangkan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan sistem komunikasi digital tersebut. Nah, komunikasi bergerak atau mobile communication mulai dirasa perlu sejak orang-orang semakin sibuk pergi ke sana kemari dan memerlukan alat telekomunikasi yang bisa dibawa kapan saja dan di mana saja. Dan berikut ini adalah evolusi dari teknologi mobile atau GSM, mulai dari generasi pertama sampai generasi kelima. Nah, untuk yang generasi pertama disebut dengan 1G, yaitu teknologi GSM atau generasi pertama dari GSM yang hanya mendukung komunikasi suara. Di mana pada generasi pertama ini 1G tidak mendukung untuk mentransmisikan atau mengirimkan data dalam bentuk apapun kecuali hanya digunakan dalam komunikasi suara. Kemudian generasi kedua yang merupakan perkembangan dari generasi pertama. Di generasi kedua ini, GSM berfokus pada digital voice communication atau komunikasi suara digital. Yang mana di sini pengguna sudah mulai bisa untuk mengirimkan pesan teks atau yang pada saat itu disebut dengan SMS. Teknologi 2G sebenarnya juga mendukung untuk menggunakan akses internet, tetapi kecepatannya hanya sampai pada di bawah 0,5 MB per second. Nah, untuk selanjutnya perkembangan dari teknologi 2G adalah teknologi 3G, yang mana sudah mulai mendukung mobile broadband yang menggunakan koneksi wireless atau koneksi tanpa kabel. Teknologi 3G memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi multimedia seperti panggilan video, permainan, dan juga service akses untuk sebuah aplikasi yang memerlukan koneksi internet. Setelah itu 3G dikembangkan lagi menjadi 4G, di mana 4G memiliki kecepatan data transfer yang lebih tinggi. Nah, kemudian generasi terakhir yaitu 5G, di mana semua perangkat IoT akan dapat terhubung ke internet. Nah, untuk lebih jelasnya, dari generasi yang pertama yaitu 1G, teknologi 1G sendiri mulai diperkenalkan pada tahun 1970-an. Di sini belum terdapat koneksi internet pada teknologi 1G karena teknologi ini hanya mendukung sistem komunikasi suara, hanya dapat digunakan untuk telepon saja. Ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah dan suara sebagai objek utama. Dua contoh dari pengembangan teknologi nirkabel pada tahap ini adalah NMT atau Nordic Mobile Telephone dan
AMPS atau Analog Mobile Phone System. Kemudian untuk ukuran ponsel yang menggunakan teknologi 1G tergolong besar bila dibandingkan dengan ponsel masa kini. Bisa dilihat pada gambarnya, ini adalah salah satu perangkat telepon yang menggunakan teknologi 1G. Kemudian kemunculan teknologi 1G sangat berperan besar dalam mendorong pertumbuhan pasar telepon genggam pada saat itu. Untuk teknologi 2G, yang mana merupakan perkembangan dari teknologi sebelumnya. Nah, di sini pada teknologi ini sudah mulai menggunakan sinyal digital. Ponsel yang menggunakan teknologi 2G mulai diperkenalkan pada sekitar tahun 1990. Ponsel yang sudah menerapkan teknologi ini bisa digunakan untuk berkirim dan menerima data, tapi dalam ukuran yang kecil, misalnya pesan teks, pesan bergambar, serta pesan multimedia atau MMS. Teknologi 2G dibuat untuk layanan suara dan koneksi data yang cenderung lambat. Pemutakhiran pada jaringan ini kemudian memunculkan istilah 2.5G dan 2.75G atau perkembangan dari teknologi 2G itu. Istilah 2.5G mengacu pada teknologi komunikasi 2G yang sudah dikombinasikan dengan General Packet Radio Service atau GPRS, yang secara teori kecepatan transfer data menggunakan teknologi ini bisa mencapai 50 KB per second. Generasi 2.5G adalah generasi yang ditandai dengan adanya GPRS dan pemakaian sinyal H. Kemudian teknologi 3G. Pelan-pelan teknologi komunikasi 3G pun berkembang dari masa transisi menuju generasi keempat atau 4G. Nah, sebelum itu di masa transisi ini teknologi 3G dikenal sebagai 3.5G dan 3.75G. Teknologi 3G disebut juga sebagai High Speed Packet Access atau HSPA. Pada tahap ini, kecepatan transfer data meningkat dengan batas maksimum unduh 14 MB per second dan kecepatan unggahnya atau kecepatan upload sampai pada 5,76 MB per second. Teknologi tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi 3.75G atau 3,75G atau disebut dengan HSPA+. Secara teori, jaringan telekomunikasi yang menerapkan teknologi ini bisa memperoleh kecepatan download hingga 168 MB per second dan kecepatan uploadnya hingga 22 MB per second. Batas tersebut merupakan perhitungan teoritis, sedangkan pengguna dalam keadaan nyata akan merasakan kecepatan transfer data yang lebih rendah tergantung situasinya. Contoh teknologi yang menggunakan generasi ketiga 3G ini adalah WCDMA atau dikenal juga dengan UMTS dan CDMA 200. Kemudian teknologi 4G atau generasi keempat dari GSM yang mulai diperkenalkan pada tahun 2008. Ada dua sebutan teknologi komunikasi 4G yang saat ini dikenal. Yang pertama yaitu ada Long Term Evolution atau LTE, serta Long Term Evolution Advanced. Memiliki kecepatan data puncak 100 MB per second untuk 4G LTE-nya, 150 MB per second untuk 4G LTE kategori 4, dan 1000 MB per second untuk 4G LTE Advanced atau LTE-A. Ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya pengembangan Wi-Fi dan WiMAX. Teknologi LTE secara teori menawarkan kecepatan download hingga 100 MB per second dan kecepatan upload hingga 50 MB per second. Teknologi 4G membantu meningkatkan kualitas video dan berbagai permainan yang menjadi Full HD atau kualitas yang lebih bagus lagi dibandingkan dengan teknologi 3G. Termasuk dalam membuat streaming yang akan lebih lancar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian 5G, teknologi GSM yang termutakhir saat ini,
merupakan sistem jaringan telekomunikasi generasi kelima yang menawarkan kecepatan data melebihi teknologi 4G. Teknologi 5G mulai dikenal pada awal tahun 2020-an. Dengan koneksi internet yang tidak hanya terbatas pada ponsel saja. Nah, melainkan di teknologi generasi kelima ini sudah mulai mendukung untuk semua perangkat IoT untuk dapat terhubung ke internet. Perbandingan 4G dan 5G. Dari segi latensinya atau waktu yang diperlukan dalam proses pengiriman data hingga sampai ke tujuan, untuk generasi keempat atau 4G, latensinya adalah 10 milisecond, sedangkan untuk 5G, tingkat latensinya hanya kurang dari 10 milisecond, jauh lebih rendah dibandingkan dengan 4G. Yang mana kecepatan seperti ini akan sangat membantu dalam pemrosesan data secara real time. Kemudian data traffic untuk teknologi 4G, dia mencapai 7,2 exabyte per bulannya, sedangkan untuk 5G hingga 50 exabyte per bulannya, terhitung pada saat tahun ini 2021. Kemudian untuk peak data rates-nya atau kecepatan tertinggi yang dapat dicapai teknologi 4G adalah hanya mencapai 1 GB per second kecepatan transfernya, sedangkan untuk 5G sudah melebihi jauh di atas peak data rates dari 4G, yaitu hingga 20 GB per second. Kemudian untuk available spectrum, teknologi 4G bekerja pada band frekuensi 3 GHz, sedangkan teknologi 5G bekerja pada spektrum gelombang yang lebih luas dari 4G, yaitu pada pita frekuensi 30 GHz. Tetapi 5G juga dapat beroperasi di kedua band yang lebih rendah, misalnya sub 6 GHz serta gelombang milimeter atau disebut mm wave ya. Kemudian untuk connection density atau cakupan pengguna per kilometer perseginya untuk teknologi 4G hanya mencapai 100.000 koneksi atau 100.000 pengguna tiap kilometer perseginya, sedangkan teknologi 5G mencapai hingga 1 juta pengguna per kilometer perseginya. Dan ini adalah contoh perbandingan kecepatan dalam mengunduh atau mendownload sebuah file video yang berukuran 800 MB. Kemudian kelebihan dari teknologi generasi kelima, teknologi 5G adalah perkembangan yang lebih efisien daripada generasi sebelumnya, di mana, ini tadi yang telah dibahas sebelumnya, untuk tingkat latensi yang rendah, sehingga respon akan lebih cepat diterima. Kemudian mendukung hingga 50 exabyte lalu lintas data per bulannya, menawarkan kecepatan data hingga 20 GB per second. Ini bekerja pada pita frekuensi 30 GHz dan dapat mendukung jumlah pengguna yang maksimum 1 juta orang per kilometer perseginya. Jaringan 5G menjanjikan kecepatan yang dapat membuat internet seluler setara dengan Wi-Fi. Jaringan 5G juga memiliki bandwidth tinggi dan bekerja pada spektrum gelombang milimeter atau disebut tadi mm wave. Nah, semua kelebihan yang dimiliki oleh jaringan 5G itu tadi merupakan salah satu bukti kemajuan teknologi informasi yang ada pada saat ini. Nah, untuk itu perlukah smartphone baru untuk menggunakan jaringan 5G ini? Jawabannya adalah perlu, karena untuk menggunakan jaringan 5G diperlukan perangkat smartphone yang support atau mendukung terhadap layanan jaringan 5G ini. Misalnya smartphone yang memiliki prosesor Snapdragon X55 atau X60 ya. Seperti itu. Jadi perlu untuk mengganti atau memakai smartphone yang baru. Nah, selesai sudah untuk pembahasan evolusi atau perkembangan dari teknologi GSM kali ini. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.